saya harus ngadvokasi masyarakat konflik tanah di daerah Triorejo sana, Gresik. Gresik ya. Gresik itu di Wedoro Anom tentu saja. Mhm. Itu kan tanah yang mau diambil alih oleh tentara tentu saja. Ngeri ya tentara. Ya, Bagaimana ya. kekuatan Orde Baru, rezim otoritarian ini kuat dan itu Mhm. diambil Ya. 420 hektar. Jadi berhadapan langsung dengan Iya, tentara ya? saya harus ke sana. Ya, kita lanjut di obrolan kita menolak lupa. Di segmen ini, coba Jip ceritakan soal itu kan tadi pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh organ kita sendiri, ya FKMS. Bagaimana proses dulu kawan-kawan di sana dengan begitu banyak elemen kelompok mahasiswa, baik yang intra kampus maupun yang ekstra. Ya. Nah, pengalaman gerakan-gerakan itu terkonsolidasi dan kemudian itu menjadi bola salju yang membesar dan kita menguasai DPRD, kemudian Gerahadi, kemudian bahkan RRI. Ya. Bagaimana itu proses bisa membola salju seperti itu? Iya, seperti yang saya sampaikan awal tadi bahwa pandangan saya bersama teman-teman soal Indonesia yang tidak baik-baik saja istilah sekarang itu, Yeah. baik demokrasi maupun keadilan. Yeah. Itu kita transformasikan ke masyarakat, ke kampus-kampus tentu saja. Yeah. Kelompok diskusi itu cukup efektif untuk melakukan itu. Yeah. Ya kan? Kita Dulu diskusi, banyak sekali kelompok studi, diskusi ya? Ada di TS, ada di UNER, ada di Widya Mandala, di banyak lah Wijaya Kusuma, banyak kita selalu hadir. Dan hadir di situ. Bayangin kuliah saya itu sore jam 3 gitu. Saya kan harus kerja. Saya tinggal kerjaan itu. Karena memang seperti yang saya sampaikan ini nggak bisa kalau dipakai sebagai sesuatu aktivitas sampingan itu nggak mungkin. Bukan karena ini soal tidak akan fokus. Bukan soal itu saja, tapi ini kan soal apa? Soal kesadaran kita bersama-sama. Membangun kesadaran itu penting. Datang ke setiap kampus untuk meyakinkan ke banyak teman tentu saja. Ya itu tidak sedikit ya. Tentu saja tidak pendek waktunya. Iya, lama kan. Butuh waktu dan kita berdebat ya, berdiskusi dengan sengit waktu itu. Wah, ngeri juga kan. Akhirnya sampai pada tahun 97. Ya 96 itu kita mulai kan, kita merespon soal kuda tuli, kita merespon sebelum itu kita merespon soal apa yang terjadi di Makassar, terus kita merespon golput pelan-pelan. Selain undang-undang politik, undang-undang politik kita lakukan soal itu, kita harus turun untuk mengangkat moralitas masyarakat yang belum berani melakukan itu. Bahwa kita tidak sendirian untuk itu. Bahwa apa yang terjadi di Makassar, apa yang terjadi di Jakarta, Semarang dan sebagainya, kalau kita juga berteriak di sini, kita tidak akan sendirian. Kita sampaikan itu ke banyak teman bahwa kekalahan itu adalah ketakutan yang kita miliki sendiri. Saya pikir itu yang saya sampaikan sama teman-teman. 90 menjelang 97 mulai kita mendiskusikan soal itu kan. Di UNER tentu saja kita berdebat sama Pak Daniel Saparingka soal istilah reformasi atau revolusi. Ya saya diajak untuk kompromi soal istilah itu. Tapi ada konsekuensi yang harus kita terima. Karena ini urusan konsolidasi elit besar, saya terima soal itu. Saya masih ingat bagaimana almarhum Pak Cuk Sukiyadi gitu meyakinkan saya, udahlah gitu. Nah, tidak hanya itu saja. Saya juga melakukan konsolidasi dengan dengan intelektual. Saya bentuk forum intelektual Surabaya. Dari dosen-dosen UNER, akademisi itu pertemuan di UNER, pertemuan di UNTAK dan sebagainya. Itu cara yang paling efektif untuk melakukan konsolidasi dan akan memperbesar resonansi pikiran kita, memperbesar resonansi agenda-agenda kita.
Nah, tibalah 97 itu aksi pertama di ITS, Bundaran ITS, setelah itu 97-nya di UNER. Ya. Sebelum itu kita kondisikan untuk aksi-aksi kecil-kecil yang itu untuk meningkatkan moralitas perlawanan kita. Ya, dan itu semakin besar karena setiap hari itu harus datang kampus ke kampus untuk meyakinkan bahwa ada ini momentum yang pada saatnya gitu kan. Ya, konsolidasi semakin besar. Tentu saja banyak perdebatan, banyak diskusi, pilihan tempat itu juga harus ada kan. Dan pilihan isu juga akan menjadi perdebatan yang cukup sengit. Tentu saja pada saat itu dengan argumentasi ya teori-teori yang cukup kenanya teori pada saat itu ya. Pokoknya yakin aja kita kan dengan soal-soal itu. Diskusi di kampus dengan seminar-seminar itu pokoknya yakin aja lah. Nah, aksi yang kedua di UNER. Di UNER itu sama Adnan waktu itu. Adnan. Ya, Adnan ngomong, udah Ci, awakmu ae sing mimpin. Aku duduk wong UNER. Gitu. Gak apa-apa ya udah saya mimpin. Mau kok rame kan dan semua teman-teman di luar UNER, kampus UNER semua datang ke situ. Kita teriakin, bayangin tidak ada alat teknologi komunikasi saat itu, tapi kita bisa melakukan itu, bisa terkonsolidasi. Iya. Belum ada medsos, belum ada paling pager itu, itu tidak sangat semua mewah. orang, Sangat tidak mewah semua itu. orang teman-teman punya gitu kan. Nah, terkonsolidasilah UNER. Bayangin mau keluar UNER itu ada Mas Danu, ada beberapa senior kita yang duduk di pos itu. Saya mau keluar, itu ada nggak tahu siapa itu tentara itu nodongin pistol di kepala saya, dan saya tidak ada rasa takut itu, bukan karena apa, saya yakin bahwa nggak mungkin akan ditembak. Kalau ditembak ini pasti ada di dalam kampus soalnya. Saya belum di luar, dia cuma dia di gerbang, saya di sini, kepala saya kan di situ. Aksi pertama itu. Waktu dia menodongkan pistol di kepala itu apa yang dia minta? Nggak boleh keluar. Nggak boleh. Saya paksa keluar. Saya mau maksa keluar. Dan dia mundur dan kita sempat keluar. Cuman 1 meter lah dari gerbang. Dari gerbang. Dan kita berantem di situ. Yang penting keluar. Paling nggak 1 meter itu sudah cukup untuk simbolik lah itu, untuk mengatakan bahwa kita bisa keluar. Dan pada saatnya, satu saat pasti akan keluar juga. Nah, kita di situ. Konsolidasi itu mempengaruhi, Pak. Aksi yang kedua itu mempengaruhi banyak kampus yang lainnya untuk melakukan aksi di kampus-kampus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsolidasi itu kita lakukan lewat mimbar bebas. Betul. Di masing-masing kampus. Mimbar bebas ini efektif untuk mengangkat moralitas dan mentransformasikan ide-ide kita tentang pandangan-pandangan kita soal Indonesia yang tidak adil, Indonesia yang tidak baik-baik saja pada saat itu. Dan semakin besar, ada di UNER, di ITS, kelompok diskusi mimbar bebas, ada banyak kampus itu. Kampus saya kecil itu ya aksi aja, sama ayahmu Om Peter juga datang itu, masih saya dikompori juga sebagai mentor yang cukup sabar untuk mendampingi saya itu kan. Iya kan, itu hebat. Dan semakin besar itu, 97 semakin besar. Membola salju. Iya. Dan itu mempengaruhi banyak teman-teman. Dan keliling kampus dan terkonsolidasi banyak kampus, hampir 30 lebih kampus itu datang untuk melakukan konsolidasi. Dan pilihan-pilihan itu sampai pada apa yang harus kita lakukan agar gagasan kita itu, isu-isu ini bisa nyampe. Aksi di ITS yang besar itu dan harus berhadapan dengan apa istilah itu, beranjangan pada saat itu kan, sepeda motor, kita dipukul dan sebagainya. Dan banyak itu semakin kita dramatisasi soal pemukulan itu kan. Agar, setelah aksi biasanya kita hitung berapa yang memar. Kita dramatisasi memang sampai ada yang kita tentang sendiri lah itu supaya bisa jatuh. Nah, sampai ada teman-teman yang dapat helm gitu kan, dapat tameng, dapat
tongkat pentungan, itu ya. itu jadi koleksi teman-teman. Mhm. Dan itu makin besar pilihan dan mempengaruhi banyak kampus. Sampai pada pilihan harus duduki gratis. Iya. Duduki gratis dan bisa menutup jalan yang dan itu jalan protokol menurut saya ya kan, protokol itu besar. Dan sampai berapa hari dan kita tidak pernah untuk meminta sesuatu kepada masyarakat, itu datang dengan sendirinya. Iya. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kita sampaikan ini bertahun-tahun itu sudah nyampe ke masyarakat. Iya. Masyarakat datang dengan membawa makanan, dengan membawa minuman tanpa kita minta. Ini suatu hal yang menurut saya luar biasa. Dan itu kerelawanan yang spontan, ya? Iya, dari itu spontan benar itu mereka melakukan itu. Nah, pendudukan itu terus kita lakukan sampai pada yang lebih ngeri. Pendudukan itu kalau sudah menjelang maghrib itu kan mesti ada peringatan untuk, ya kan, peringatan di DPRD itu peringatan untuk bubar. Dan tentu saja saya sampaikan tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini. Akhirnya ya itu upaya untuk peringatan saja. Dan kita tidak terjadi apa-apa untuk itu. Pendudukan Gerhadi itu sebagai upaya awal untuk keberanian kita menduduki lembaga negara. Terus kalau nggak salah waktu itu ada kawan kita DPRD. Bumerang yang di DPRD. Iya. Nah, itu cara kita kan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, mengkonsolidasi masyarakat bahwa tema reformasi ini tidak menjadi milik mahasiswa. Tidak menjadi milik kaum intelektual. Tapi itu reformasi harus menjadi milik semua masyarakat. Ya kita jelaskan dengan tema-tema yang berhubungan dengan teman-teman di luar kampus tentu saja. Dan masyarakat kampung kita bicara soal reformasi dengan tentu saja agendanya tidak. Kalau reformasi tentu saja diskusinya itu panjang. Tapi kalau itu dibahasakan dengan bahasa teman-teman di luar kampus tentu saja itu akan bisa terima. Connect. Iya. Pun begitu juga dengan teman-teman seniman. Nah, itu soal hak cipta dan sebagainya, yang itu harus dikebiri. Ada Franky, Sailatua, ada Bumerang. Kita datangkan itu, kita suruh main dan mereka mau. Kalau dipukul, siapa yang berani mukul kalau semua kita bersama-sama dan kita ada kelompok besar, tidak akan. Dan semua media akan pro kita. Mereka berani naik gitu mulai. Artinya seniman mulai bareng-bareng melakukan itu dengan cara mereka. DPR awal yang cukup bagus buat gerakan pada saat itu. Sukses lah waktu itu aksi kita. Di RRI kita melakukan pendudukan dan kita sempat bicara di depan dan diberi tempat untuk itu kan, untuk ngomong seperti membayangkan di RRI adalah membayangkan bagaimana Bung Tomo melakukan itu gitu. Aku di depan corong RRI membacakan statement kita melakukan itu. Dan dirimu juga bagian dari itu. Setelah itu saya pikir agar gagasan kita nyampe kemana-mana bahwa saatnya semua harus bergerak, kita sampaikan di situ. Lah proses peralihan kekuasaan itu terjadi juga. Sebenarnya secara pribadi saya tidak menginginkan itu karena Soeharto harus ada sidang istimewa secara politik, kan gitu. Secara politik harus ada sidang istimewa, tapi nggak terjadi. Seingat saya justru isu sidang istimewa itu lebih duluan Surabaya daripada teman-teman Jakarta. Surabaya, tapi kalah dengan publikasi soal media karena lebih seksi turunkan Soeharto ketimbang sidang istimewa. Kita kalah gitu. Itu seksi turunkan Soeharto. Kalau tidak salah itu selisih seminggu lah kita suarakan Surabaya menyuarakan sidang istimewa, kemudian baru seminggu setelah itu baru Jakarta. Kalah kita. Ya udahlah, kita harus kompromi dengan hal itu agar semakin besar.
Peralihan itu membuat saya nangis bener itu. Saya nangis dan saya ada teman gembos itu yang mencoba untuk menenangkan saya. Ini memang bukan situasi yang kita kehendaki, tapi ini fakta yang harus kita terima. Ya udahlah, malah mau bikin pakar-pakar juga pada saat itu, jadi nggak boleh. Kenapa nggak jadi? Karena saya tanggung sendiri kata gitu. Waduh kacau ini. Ya udahlah, terima. Nah peralihan di Habibie. Ya. Habibie sesuatu yang menurut kita pada waktu itu adalah ini bagian dari Orde Baru, ya kan? Dan kita sama-sama untuk melakukan konsolidasi Surabaya. Kita bikin strateginya di mana di sekretariatmu, ya kan? Di GMKI. Yang mimpin rapat waktu itu. Iya, GMKI. Termasuk juga rencana untuk membakar kantor Golkar waktu itu ya. Waktu itu Golkar belum jadi partai. Belum jadi partai. Dan ada setiap malam karena yang kita ambil momentumnya adalah Habibie ke sana untuk merayakan Hari Olahraga, Hari Olahraga 9 September. Saya masih ingat. Dan saya coba untuk menskemakan siapa yang harus kelompok mana yang harus mana kan gitu. Lebih dekat dan semua. Dan itu terjadi. Dan kita duduki Gerhadi. Dan Habibie tidak jadi ke sana. Tidak jadi. Dan itu kita blokir. Iya, kita blokir dan Gerhadi benar-benar milik kita. Memblokir presiden. Dan itu menarik menurut saya, pengalaman yang menurut saya dan teman-teman itu ini keberhasilan konsolidasi teman-teman pada saat itu. Dan itu banyak jadi inspirasi kampus yang lainnya. Itu 98. Oke. Kita elaborasi lagi nanti ya soal bagaimana dulu dari ada peralihan itu kita berdebat panjang soal apakah reformasi atau revolusi. Karena saya juga mengalami perdebatan itu, kita sama-sama juga mengalami itu. Kita break, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah, pilihan itu tentu saja realistis karena kekuatan Orde Baru tidak serta-merta itu bisa runtuh. Secara simbolik, Soeharto turun dan beberapa kabinetnya mengundurkan diri. Tapi sebagai sebuah kesadaran tentang sistem ekonomi dan politik, Orde Baru itu masih melekat. Nah, soal kemudian kita butuh jejaring yang lebih kuat, dan jejaring itu yang punya influence gitu ya, yang punya resonansi dan mengamplify soal gagasan-gagasan kita. Tentu saja ya para tokoh-tokoh itu yang mampu melakukan itu karena kan.